Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari kelas SI 2023 IKIPC 2 Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mendokumentasikan proses pembuatan desain website UI UX yang sederhana, yaitu membuat portofolio menggunakan tools Figma. Baik, pada proses kali ini tuh nggak langsung membuat desainnya, jadi kita membuat ide kasar dan proses algoritma supaya kita tahu gitu kita mau membuat desain gimana, tujuannya apa gitu. Baik, yang pertama itu saya membuat ide kasar, yaitu membuat sketsa. Terus yang kedua itu membuat sitemap kayak struktur halaman atau navigasi website. Terus wireframe-nya kayak kerangka tata letak tiap halamannya gitu. Terus baru itu didesain di tools Figma-nya, karena saya kan pakai tools Figma, jadi pakai Figma. Nah, terus baru kita ubah versi ke mockup, yaitu versi akhir dari desain visual supaya interaktif dan menarik. Tambahin prototype, yaitu desain untuk menunjukkan alur dan fungsinya. Jadi langsung saja nanti saya tunjukkan desainnya karena keterbatasan waktu. Jadi seluruh komponen desain websitenya sudah saya siapkan. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan setiap tahapannya secara ringkas, namun tetap mencakup inti dari proses perancangan website. Baik, langsung saja kita buka tools Figma-nya. Di sini saya gabungkan semua filenya dari sketsa, sitemap, wireframe, desain, dan mockupnya. Dan terakhir saya akan menampilkan prototype dari sebuah desain website ini gitu. Baik, sebelum saya mendesain, saya awalnya tuh membuat sketsanya dulu. Jadi itu kayak ide kasarnya gitu, kita mau buat apa. Nah, yang dimana di sini tuh seperti biasanya halaman utama diisi dengan navbar, tulisan portofolio. Jadi ada navbar di setiap halaman gitu. Titelnya portofolio, about, resume, ada project, achievement atau sertifikat, dan kontak dan footer gitu. Jadi navbar itu di setiap halaman ada. Terus yang jadi pembedanya itu di bagian about. Di sini saya ada deskripsi diri sama foto profile. Terus di resume diisi dengan education software, software tools, technical skill. Terus di bagian project saya menampilkan 3 project. Dan di achievement atau sertifikat saya menampilkan 4 sertifikat. Dan di kontak seperti biasanya pasti ada send message atau kontak address, dan terakhir itu ada footer. Terus yang kedua, saya membuat sitemap, struktur halaman yang menampilkan sebuah halaman dan navigasi atau saya sebutnya begitu. Nah, kurang lebih tampilannya begini. Jadi di halaman utama itu ada about, resume, project, achievement, sama kontak. Dibagi menjadi 6 halaman. Yang pertama, home itu sendiri. About sendiri memiliki tampilan menu navbar gitu. Terus titel dari about-nya, foto profile, terus deskripsi diri saya. Terus lanjut ke halaman ketiga, yaitu resume. Seperti biasa ada menu navbar, titel dari resume sendiri, ada education, software tools, technical skill. Terus yang halaman keempat ada halaman project, yang dimana ada menu navbar juga, ada titel dari projectnya, project CP, terus menampilkan 3 project. Saya di sini tuh ada CP, Appsfood, sama project portfolio. Terus yang kelima ada achievement atau sertifikat. Seperti biasanya ada menu navbar, titel dari achievement sendiri. Terus saya menampilkan 5, kalau nggak salah, 5 sertifikat. Terus halaman yang terakhir itu saya menampilkan menu navbar seperti biasa, terus titel dari kontak tersebut, terus kontak address, send message, sama footer. Dan berikutnya tahap ketiganya setelah sketsa, sitemap, dan membuat kerangkanya sebelum lanjut ke desain, yaitu wireframe. Wireframe-nya ya begini.
kayak terlihat lebih ke gambaran, ke desain gitu. Nah, supaya lebih tergambar, jadi kita bikin wireframe gitu. Terus di sini ada navbar. Nanti ada tulisan portofolio. Nanti di sini seperti biasa, navbar tiap halaman, title itu sendiri, portofolio, navbar lagi. Terus ketiga resume, bagian project, bagian achievement terdiri dari 6 foto, nanti diisi dengan sertifikat. Terus bagian kontak terdiri ada navbar juga. Terus biasanya ada send message di sini tuh, dan contact address dan footer. Lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu membuat desain. Setelah kita mengira-ngira dari bikin sketsa, sitemap, wireframe gitu, kita dapat gambaran kan mau membuat kerangka seperti apa, tujuan seperti apa, dan alur seperti apa gitu. Jadi di tahapan desain ini kita membuat semenarik mungkin ya, dan dimana saya pada tahapan desain ini membuatnya dengan 2 warna saja, warna putih dan warna biru, dan 3 font. Terus selanjutnya pada halaman home langsung saja. Di sini ada navbar menu gitu. Ada home, about, resume, project, achievement, contact, yang dimana saya memakai warna biru pada dindingnya dan backgroundnya memakai warna putih gitu. Dan begitupun pada title portofolio, saya memadukan 2 warna biru dan warna putihnya, yang dimana pada font ini mencoba efek stroke yaitu, jadi itu ini kayak bisa mengukur suatu ketebalannya gitu. Ketebalan di samping warnanya tuh kita mau seberapa. Kan di sini saya pakai 1 aja nih. Kalau 2 bakal seperti ini. Kayaknya 1 aja cukup. Dan begitupun di navbar, saya menambahkan efek stroke supaya lebih menarik gitu kan, dan estetik. Lanjut ke halaman berikutnya, saya menambahkan navbar juga. Pokoknya navbar itu di setiap halaman pasti ada. Terus pada title ini saya memakai font literata semi bold dan ukurannya segini 96, dan memakai 2 warna putih dan warna biru. Saya memakai filter stroke juga dengan ketebalan 1, dan di sini terdapat deskripsi diri, dan background pakai rectangle warna biru. Terus saya ini juga portofolio, dan ini saya juga profilnya memakai rectangle, dan nanti terus di drag aja fotonya di sini, nanti jadi seperti ini. Lanjut ke halaman berikutnya, ada resume. Terdapat navbar juga. Di setiap halaman itu navbarnya tuh lebih ditebelin sedikit pada bagian luarnya gitu, supaya kalau kita nanti ke prototype itu lebih ketahuan gitu. Maksudnya kita kalau emang mau mengklik navbar ini bakal ketahuan kita lagi ngeklik navbar mana gitu, supaya lebih menarik aja sih. Terus di resume ini ada education saya sendiri, keterangannya, ada software tools, technical, dan saya menambahkan ilustrasi plugin dari Figma-nya sendiri. Saya menambahkan font begini dengan dengan editan stroke seperti biasa kayak yang di halaman awal-awal gitu. Terus lanjut ke halaman berikutnya, itu ada project, yang dimana project ini menampilkan project saya sendiri yang pernah saya buat gitu. Ada 3 project, yaitu CP, ada Appsput, sama portofolio ini sendiri. Nah, seperti biasa titelnya saya menggunakan filter ini stroke, memakai 2 warna ya, backgroundnya putih dan samping ini outside-nya tuh warna biru. Lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu ada halaman achievement atau sertifikasi, di mana saya memasukkan 5 sertifikasi di sini. Jadi saya ini pakai rectangle
nanti di drag aja fotonya dimasukin ke sini, dan saya menggunakan efek stroke gitu supaya menampilkan warna-warna shiny, warna biru gitu, supaya berpadu dengan temanya putih dan biru, dan ditata aja sesuai dengan yang diinginkan. Terus yang terakhir itu halaman kontak. Seperti biasa juga ada menu navbar, ada titel dari halaman tersebut, terus ada get in touch, dan ada alamat rumah saya, email, telepon, terus icon sosial saya, terus send you message gitu. Dan ini saya menambahkan beberapa foto pakai rectangle, terus ditaruh di sini sesuaikan dengan halaman, bentuk halamannya. Terus yang terakhir tuh ada footer, yang dimana cuma tulisan begini saja dan icon jempol gitu. Terus selanjutnya tampilan mockup. Tampilan mockup itu ya tampilan dari desain tapi dipercantik gitu, seperti begini. Yang dimana saya memakai template plugin dari Figma-nya sendiri. Jadi supaya desainnya menarik, saya menambahkan prototype pada website portofolio yang sederhana ini. Jadi caranya itu, kita kan tadi kan di halaman desain, kita tinggal klik saja prototype gitu. Nah di sini saya kan sudah saya sambung-sambungkan sesuai dengan alurnya gitu. Oke, contohnya gini, semisal about mau kemana, ke halaman about pastinya, terus resume mau ke halaman mana, pasti ke halaman resume. Dan contohnya ini ada yang belum ketinggalan, jadi tinggal, ini kan udah ke prototype, pastikan dulu di prototype gitu, tinggal kita ini plus, terus kita tarik mau kemana, kita mau ke kontak sesuai dengan alurnya. Begitupun sebaliknya, kan ada menu navbar, jadi kayak dikembalikan aja gitu, home ke halaman home, about ya about sendiri, resume ke halaman resume sendiri, mungkin seperti itu. Dan ada satu hal lagi yang dimana, jadi prototype ini kalian terserah ya mau mengaplikasikannya bagaimana. Ada yang pakai one click, ada pakai one drag. Kalau saya pakai on click aja, jadi sekali klik nanti langsung ke about gitu. Baik, setelah semuanya tersusun dengan rapi dan estetik, hasil akhirnya itu kita run saja. Dan kurang lebih tampilan akhirnya seperti ini, karena saya memakai frame MacBook Air. Jadi dimana ini kan udah interaktif, saya kan udah pakai prototype, jadi kalau kita mengklik ini bakal ke tampilan halaman about, terus berikutnya kita mau ke halaman resume, tinggal klik, dan begitu pun seterusnya. Baik, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.